Oke, kita mulai. Kita hari ini akan sampaikan penghampiran numerik. Ya, ini penghampiran numerik. Ini penghampiran, berarti nilainya hampir. Ya, penghampiran numerik, berarti nilainya hampir. Berarti nilainya adalah hampir sampai. Berarti dia nilainya tidak sejati. Penghampiran berarti nilainya hampir, berarti tidak sejati. Mendekati, berarti nilainya juga sama dengan mendekati. Nah, itulah kira-kira definisi penghampiran numerik. Numerik yang diperoleh dari analisa numerik komputer, analisa perhitungan numerik komputer. Nah, sebagai pendahuluan diketahui data. Misalnya X adalah 2,14. Maka kita cari nilai akarnya, itu adalah 1,46287. Kalau X-nya adalah 2,15, maka harga akar dari 2,15 1,46629. Nah, kalau misalnya 2,16, maka harga akarnya 1,46969. Kalau dia harga X-nya adalah 2,17, maka harga akar dari 2,17 adalah 1,47309. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan harga akar dari 2,155? Yang ada adalah 2,15. Kemudian 2,16. Berarti 2155 itu ringnya di sini. Maka bisa kita kerjakan dengan metode interpolasi. Nah, dengan metode interpolasi, karena berada di antara kumpulan data. Atau kalau harga 2,134, ini adalah dengan cara ekstraksi. Karena di antara berada di luar kumpulan data. Nah, jenis penghampiran numerik adalah dengan metode interpolasi linier, kemudian dengan metode polinom least square atau persamaan garis lurus, dengan metode kuadratik, kemudian nanti dengan metode cubic line, dan sebagainya. Ya. Interpolasi linier berarti ini adalah secara linier, garis lurus. Kemudian satu lagi dengan adalah dengan pencocokan kurva. Pencocokan kurva ini berarti nanti ada titik-titik, kemudian kurvanya
dicocokkan sehingga nanti didapat suatu persamaan dari titik-titik yang sebarang tersebut. Interpolasi linier berarti ini biasanya diketahui dua buah titik. Diketahui dua buah titik, maka kita tentukan nilainya. Jadi misalnya sebuah fungsi seperti pada gambar ini adalah fungsi fx, absisnya adalah x, pada titik x1 koordinatnya fx1, x2 fx2, xn kurang 1 ordinatnya fn kurang 1. Jadi ini ada istilah titik ini untuk dua dimensi, ya. Ini untuk dua dimensi, ini x, ini y, atau y sama dengan fx, maka x itu kita katakan adalah absis, sedangkan y atau fx itu adalah ordinatnya. Jadi ada absis, ada ordinat. Maka kalau persamaan interpolasi linier, kita ambil dua buah titik. Ya, misalnya ini titik A itu adalah xi, fxi. Ini absisnya. Ini ordinatnya. Titik B itu adalah absisnya x tambah 1. Ordinatnya adalah fx tambah 1. Maka kalau kita tarik garis yang melalui dua buah titik, maka garis AB. Maka kalau kita proyeksikan absis X, maka ordinatnya adalah fx. Maka pada interpolasi linier dilakukan penarikan garis lurus antara dua buah titik yang diketahui. Antara dua buah titik yang diketahui berarti adalah titik A dan B. Berarti adalah titik A dan B. Titik A dan titik B. Maka kalau kita tinjau dua titik dasar A, absisnya adalah xi, ordinatnya fxi tambah 1. B, xi tambah 1, ordinatnya fxi tambah 1. Ya. Maka bisa kita buat persamaan derajat 1 fx sama dengan A0 tambah A1 X. Ini yang sering secara ekivalen Y sama dengan MX tambah B tambah C. Nah, ini persamaan garis lurus. Jadi di sini A0 ini adalah slope-nya. X ini absisnya, A1 ini adalah konstantanya. Jadi ini adalah gradiannya, kemiringannya. M itu adalah gradiannya. M itu adalah gradian atau kemiringan.
Dalam hal ini adalah nilainya adalah A1. Karena titik dasar A dan B dilalui ke polinom tersebut, berarti dilalui, maksudnya dilalui adalah ini, dilalui berada di bawah persamaan garis tersebut, garis AB. Titik A dan B ini dilalui, itu maksudnya dilalui. Maka berlaku persamaan kalau kita masukkan titiknya adalah A, ini titiknya adalah XI, ya. XI dan FXI. FXI. Kemudian titik B adalah XI tambah 1. XI tambah 1, FXI tambah 1. Maka kalau dimasukkan ke persamaan ini, maka ini yang terjadi. FXI sama dengan A0 tambah A1 XI. Persamaan 1 ini untuk titik A. Kemudian FXI tambah 1 sama dengan A0 ditambah AXI tambah 1, ini persamaan B. Kemudian persamaan 1 dikurangi persamaan 2. Berarti ini kita kurangi. Maka nilai A0-nya akan hilang. Maka nilai A0-nya akan hilang. Sehingga kita peroleh FXI kurang FXI dikurang FXI tambah 1. Yang ini A1 X1 dikurang A1 XI tambah 1. Kemudian kita keluarkan nilai A1-nya. Ini kita keluarkan A1-nya. Berarti FXI dikurang FXI tambah 1 sama dengan A1 dikali XI kurang XI tambah 1. Kemudian kalau persamaan ini kita bagi dengan XI dikurang XI tambah 1, ini akan habis, maka akan menjadi A1, sedangkan ini adalah menjadi FXI dikurang FXI tambah 1 dibagi XI dikurang XI tambah 1. Nah, selanjutnya ya, A1 ini tadi persamaan 3. Kemudian substitusi persamaan 3 ini ke persamaan 1. Persamaan 1 ini tadi ini. Kemudian kita substitusi menjadi FXI sama dengan A0, A1-nya. Ini persamaan 3. Maka menjadi FXI tambah 1 dikurangi FXI dibagi XI tambah 1 dikurang XI dikali dengan XI. Ini dikali dengan XI dalam kurung siku. Kemudian kalau kita pindahkan sukunya kemari, yang ini kita pindahkan ke kiri.
Berarti tinggallah A0 fxi ini pindahkan kemari, maka nilainya menjadi negatif. Maka ini positif berubah menjadi negatif. Fxi tambah 1 dikurang fxi dibagi xi tambah 1 dikurang xi dikali xi. Dikali xi. Kemudian kalau A0 ini kita substitusi persamaan 3 dan 4 ke persamaan 1. Kita substitusi persamaan 3 tadi. Ini. Persamaan 4 adalah A0. Kita substitusi kemari. A0-nya persamaan 3. A1-nya persamaan 4. Maka jadilah persamaan ini. Nah, kemudian kemudian ini kita ubah tandanya. Yang positif duluan. Sehingga ini negatif. Negatif kali negatif. Ini yang positif kita buat duluan. Maka menjadi persamaan ini. Fx sama dengan fxi tambah xi tambah 1 dikurang fxi dibagi xi tambah 1 dikurang xi dikalikan dengan x. Dikalikan dengan x. Kemudian dikurang fxi tambah 1 dikurang fxi dibagi xi tambah 1 dikurang xi dikali xi. Kebetulan yang dalam kurung siku ini sama, ini dikeluari. Ini dikeluari. Sehingga menjadi persamaan 5. Fx sama dengan fxi. Fxi tambah 1 dikurang fxi dibagi xi tambah 1 dikurang xi dikali x dikurang xi. Persamaan 5 adalah penghampiran secara linear. Nah, sekarang kita buat contohnya bagaimana kita menggunakan persamaan 5 ini. Bagaimana cara kita menggunakan persamaan 5 ini. Lihat. Nah, diketahui hubungan antara viskositas dan suhu. Viskositas dalam satuan centipoise. Dalam satuan centipoise. Suhu dalam satuan derajat Celcius. Jadi ada beberapa data. Ya, pada suhu 10, viskositasnya 103,9. Pada suhu 20 viskositasnya 56,70. Pada suhu 30 viskositasnya 34,01. Pada suhu 40 viskositas itu mengecil menjadi 21,30. Nah, pertanyaannya adalah berapa viskositas pada suhu 35 derajat Celcius? Maka 35 derajat Celcius itu ringnya antara di data 3 dan 4. Di sini 35 berada. Maka viskositasnya itu tidak menyimpang dari ini. Berada di antara 34,01 dan 21,30. Nah, tidak menyimpang dari itu.
Maka bisa kita buat dengan metode interpolasi linier. Berarti kita ambil yang ini titik 3 dan titik 4. Karena yang ini diketahui ini adalah viskositas, hubungan antara viskositas dan suhu. Ya, suhu ini adalah T, viskositas ini adalah mu. Maka kita buat seperti ini. Pada I3 kita misalkan TI, T3 itu suhunya 30. Ini dari sini. Suhunya 30. Viskositasnya 34,01. Maka pada suhu I3, TI tambah 1 itu menjadi T4, suhunya 40. Viskositas pada mu I3 berarti mu 3 34,01. Pada U3 maka mu tambah 1 berarti menjadi mu 4 21,30. Maka dari itu bisa kita bikin analoginya dari persamaan 5. Ini dalam bentuk Fx. Persamaan 5 dalam bentuk Fx. Kita ubah dalam bentuk viskositas. Kita ubah dalam bentuk viskositas. Maka persamaannya menjadi ini persamaan 5. Kita ubah menjadi viskositas yang Fx itu menjadi mu, Fxi itu menjadi mu 3, Fxi tambah 1 itu adalah mu 4, Fxi itu menjadi mu 3, Xi tambah 1 itu absisnya menjadi T4, Xi itu menjadi T3, X ini menjadi T, Xi itu menjadi T3. Maka kita masukkan semua data-datanya. Yang ini T3, T4, mu3, mu4 kepersamaan. Nih. Maka kalau kita hitung, ya, maka akan kita peroleh ini kita hitung hasilnya 27,65 centipoise. Jadi tidak ada yang aneh, tinggal dimasukkan saja, ya. Maka kita peroleh 27,65. Nah, sekarang kita lanjutkan interpolasi kuadratis. Interpolasi kuadratis. Interpolasi kuadratis ini interpolasi asal katanya kuadrat, berarti derajat 2. Kalau linier tadi derajat 1. Ini 2 buah titik. Ini derajat 1.
derajat 1. Maka diketahui 2 buah titik, maka untuk interpolasi kuadratik itu diketahui 3 buah titik. Jadi interpolasi kuadratik sama seperti persamaan kuadrat, persamaan atau fungsi kuadrat. Ya. Jadi di sini ada beda persamaan kuadrat. Apa beda persamaan kuadrat dengan fungsi kuadrat? Ada yang tahu? Apa beda persamaan kuadrat dengan fungsi kuadrat? Beda persamaan kuadrat dengan fungsi kuadrat. Pedi Girsang, mana Pedi Girsang? Pedi? Iya, Pak. Apa beda persamaan kuadrat dengan fungsi kuadrat? Pak. Beda persamaan kuadrat dengan fungsi kuadrat. Ini mana yang Tadi lain? saya baru join tadi, Pak. Karena jaringan, Pak. Daniel Pratama, mana Daniel? Daniel Pratama, apa beda persamaan kuadrat dengan fungsi kuadrat? Apa? Tahu? Izin Pak, yang saya tahu perbedaan fungsi kuadrat dan persamaan kuadratnya itu dari input dan outputnya. Misalkan di fungsi kuadrat itu biasanya di persamaan kuadrat itu juga bisa masuk ke dalam di fungsinya itu sendiri gitu Pak. Gitu Pak. Gitu. Coba dulu Adelvia, mana Adelvia? Saya Pak. Ya. Apa beda persamaan kuadrat dengan fungsi kuadrat? Di bentuk umumnya Pak, kalau persamaan kuadrat itu dia ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dengan a-nya tidak sama dengan 0. Kalau fungsi kuadrat itu y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c Pak. Oke. Bagus. Ya. Adelvia. Dua 21, 26.
Izin Pak, 2162 Pak. 20? 162 Pak. 162. Oke. Itulah perbedaan antara persamaan kuadrat. Ya. Jadi kalau persamaan kuadrat itu ini ya. Bentuk umum persamaan kuadrat kita sudah tahu. Berarti AX kuadrat ditambah BX ditambah C ini sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat. Tapi kalau fungsi kuadrat dia tidak sama dengan 0. Misalnya Y sama dengan Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, itu bedanya. Jadi kalau dia persamaan kuadrat, dia sudah memotong di suku X. Kalau dia sama dengan 0. Nah, jadi bentuk persamaan kuadrat ini, dengan kuadratis ini, Y sama dengan Fx AX kuadrat tambah BX tambah C, yang bisa difaktorkan, maka akan sama seperti ini, persamaan 6 ini. Jika dia mempunyai akar-akar. Nah, jadi dia sama dengan seperti akar-akar di bawah. Nah, maka di sini kita perlu menentukan titik-titik, 3 buah titik pada interpolasi kuadratis. Titik B0, titik B1, titik B2, dan titik B2. Jadi tadi kalau dia persamaan linier, interpolasi linier, jadi seperti ini gambarnya. Maka kalau interpolasi kuadratik, izin Pak. Ya. Oh, share screen-nya belum nampil Pak. Tadi sudah Bapak. Oke. Ini. Jadi kalau dia persamaan linier, berarti ini ada 2 garis lurus. Maka persamaan kuadratis itu diketahui 3 buah titik tadi adalah titik titik B0, titik B1, titik B2. Maka kita misalkan 3 data tersebut absisnya adalah sebagai berikut. X0, Fx0, ini kita misalkan titik A. X1, Fx1, ini kita misalkan titik B. X2, Fx2, ini kita misalkan titik C. Jadi kalau kita buatkan dari persamaan ini, bentuk kuadratis, jadi ini sama dengan ekivalen dari ini. Ekivalen dari fungsi kuadrat. Nah, jadi kalau ini punya akar-akar, maka yang ini tadi, AX kuadrat tambah BX tambah C, seolah-olah ekivalen dengan ini. Dan misalkan C-nya itu adalah B0, kemudian BX-nya ini menjadi B1X dikurang X0, kemudian AX kuadratnya itu menjadi B2X dikurang X0, X dikurang X1. Maka kalau kita masukkan, nih, X sama dengan X0, kemari, berarti ini menjadi Fx0, ini menjadi B0, B1,
Di sini X dikurang X0. Berarti di sini X0 dikurang X0, maka nilainya 0. Kemudian B2, X dikurang X0, karena X-nya sama dengan X0, berarti di sini X0 dikurang X0, sama dengan 0. Yang ini menjadi X0 dikurang X1. Sehingga kita peroleh ya, B1 kita kalikan dengan 0, maka hasilnya 0. B2 kita kalikan dengan 0 dikali X0, ini hasilnya 0. Maka dapat persamaan 8. Maka B0 itu adalah Fx0. Kemudian kalau kita ganti X sama dengan X1. X sama dengan X1. Kita ganti, mari. Ini. Kita ganti kemari. X menjadi X1. Maka akan kita peroleh Fx1. Ini Fx menjadi Fx1. B0, B0, B1 ini menjadi X-nya menjadi X1, berarti yang ini menjadi X1 dikurang X0. Ini. Kemudian ini B2. Ini X-nya menjadi X1, berarti X1 dikurang X0. Yang ini X dikurang X1, berarti ini X dikurang X1, 0. Maka ini semua B2 dikali X1 dikurang X0 dikali 0. Maka ini dia menjadi 0. Maka ini semua menjadi 0. Karena B2 dikali X1 dikurang X0 dikali 0. 0. Sehingga menjadi Fx1 sama dengan B0 ditambah B1 dikali X1 dikurang X0. Nah, kita ambil nilai B1-nya. Dari sini kita ambil B1-nya. Berarti Fx1 dikurang B0 sama dengan B1 dikali X1 dikurang X0. Fx1 dikurang B0, B1 dikali X1 kurang X0. Kita bagi persamaan dengan ini, X1. Kita bagi persamaan dengan X1 dikurang X0. Kita bagi, maka ini hasilnya. Kemudian substitusi X0 sama dengan B0. Sama dengan B0. Maka B1 sama dengan Fx0. B0-nya ini menjadi Fx0. Ini. Kemudian X1 dikurang X0. Maka dapatlah persamaan 9. Kemudian dengan cara yang sama kita ganti X menjadi X2. Ini X menjadi X2. Maka ini menjadi Fx menjadi Fx2, B0, B0, B1 dikali X2 dikurang X0, B2, X2 dikurang X0, X2 dikurang X1. Ini pindahkan ke kiri. Kita pindahkan ke kiri. Ini. Maka nilainya menjadi negatif. Fx2 dikurang B0 sama dengan B1 dikali X2 dikurang X0
B2 X2 dikurang X0, X2 dikurang X1. Kita katakan persamaan 9A. Nah, substitusi B0 menjadi X0. B0 menjadi X0. Ini kita peroleh berarti F2 sama dengan Fx0, B1 X2 dikurang X0, B2 X2 kurang X0, X2 dikurang X0. Kemudian persamaan 9 ini kita bagi dengan X2 dikurang X0 dikali X2 kurang X1. Ini persamaan ini kita bagi. Persamaan ini kita bagi, maka ini hasilnya. Ini. Berarti ada yang bisa kita matikan. Ini mati. Ini mati. Ini mati. Sehingga kita peroleh adalah F2 dikurang Fx0 dibagi X2 kurang X0 dikali X2 kurang X1 sama dengan B1 dibagi X2 kurang X1 ditambah B2. Kemudian dari sini kita ambil nilai B2-nya. Ini kita pindahkan ke kiri, berarti jadi negatif. Maka ini positif menjadi negatif. Muncul tanda ini, negatif ini. Kemudian kita substitusi B1 tadi kemari. Tadi B1 ini adalah B1 dari persamaan sebelumnya. Ini dari B1 dari persamaan sebelumnya. Nah ini persamaan 9, B1. B1 itu sama dengan Fx1 dikurang Fx0 dibagi X1 kurang X0. Substitusi kemari. Maka ini hasilnya. Ini hasilnya. Ini kita modifikasi. Ini menjadi 1/X2 ini kita modifikasi ini yang ini kita modifikasi ini adalah kita modifikasi 1/X2 dikurang X1 dikali P dikali B1. Maka B1-nya ini, maka muncul ini. Maka muncul ini 1/X2 kurang X1 dikali X1 dikurang F0 dibagi X1 kurang X0. Ini. Kemudian ini disamakan. Ini. Sehingga menjadi Fx2 dikurang X0, X2 kurang X1. Ini Fx1, Fx0, X1 dikurang X2 dibagi X2 kurang X1. Jadi ini dikeluarkan ini. X2 kurang X1 dikeluarkan X2 kurang X1. Maka ini dia. Persamaan 10. Ya. Kemudian substitusi persamaan 8, 9, 10 ke 7. Persamaan 8 ini B0, persamaan 9 itu B1, persamaan 10 itu B2.
Substitusi kemarin. Jadi ini B1-nya masukkan. B0-nya persamaan 8. B0-nya persamaan 8. B1-nya persamaan 9. B2-nya persamaan 10. Substitusi kemarin, maka ini hasilnya. Maka ini hasilnya. Nah, ini. Persamaan 12 itu adalah persamaan kuadratis atau interpolasi kuadratis. Ya, persamaan interpolasi kuadratis. Adalah persamaan interpolasi kuadratis. Saya foto dulu. Nah, sekarang contohnya ini adalah ini. Contoh, gunakan interpolasi kuadratis. Gunakan interpolasi kuadratis. Gunakan interpolasi kuadratis. Untuk mengestimasi, untuk memperkirakan entalpi saturated steam. Nah, saturated steam, ada saturated steam, ada superheated steam. Pada suhu 252 derajat Fahrenheit. Gunakan data-data berikut. Nah, ini 3 buah data yang ditanya pada temperatur 252 derajat Fahrenheit. Diketahui 3 buah titik, berarti gunakan interpolasi kuadratik. Nah, maka kita gunakan persamaan interpolasi kuadratik ini ya, untuk menghitung temperatur. Maka kita buatkan, nah, misalnya ini 3 buah titik, nah, ini kita pakai titiknya 33. Misalnya ini titik A, titik B, titik C. Maka kita pakai 33. Untuk X0, F0-nya sudah diketahui. 240 entalpinya ini. 260 entalpinya 1167. 280 entalpinya 1173. Nah, ini. Nah. Ini. Tinggal kita masukkan.
Setiap yang tinggal dimasukkan, itu biasanya laki-laki lebih pintar kalau tinggal memasukkan. Tinggal dimasukkan. Ini. Masukkan X0. Kemudian pada 52 ini dimasukkan pada 252. Maka ini masukkan. Ini kamu hitung. Ini masukkan semua. Maka dapatlah 1164,728. Sampai di sini kira-kira saudara ada yang mau bertanya? Fatahillah, ada Fatahillah? Air, Pak. Ada yang mau ditanya? Untuk saat ini belum, Pak. Rusmawati? Tidak ada, Pak. Josi Siregar? Ada? Oke. Kalau nggak ada, ini ada latihan 1 dan latihan 2. Coba dicari, nanti akan saya tanya. Latihan 1 dan latihan 2, nanti akan saya tanya. Oke, coba dikerjakan. Nanti akan saya tanya. Tropicana Slim Stevia, pemanis alami dari daun stevia.